4 bulan sudah kasus kematian santri di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi belum juga terungkap. Adapun dalam laporan awal disebutkan bahwa santri bernama Airul Harhab itu tewas karena tersetrum. Namun berdasarkan autopsi ternyata Airul mengalami patah batang tengkorak hingga pendarahan otak. Kepolisian setempat pun melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Namun hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan. Kuasa hukum keluarga korban, Refki Septino, mempertanyakan kinerja kepolisian dalam kasus ini. Dalam jumpa pers pada Minggu 17 Maret, Refki juga mempertanyakan dokter klinik yang mengeluarkan hasil surat visum kematian yang menyebut Airul tersengat aliran listrik. Refki menyebut dokter tersebut telah dimintai keterangan oleh polisi, namun kasus ini belum juga terungkap. Dijelaskan oleh Refki dalam sebuah rekaman CCTV Ponpes, Airul terlihat sehat saat menuju lantai atas pada pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Namun dalam hitungan menit, Airul sudah digotong oleh sejumlah orang. Lebih lanjut, Refki mengapresiasi Polda Jambi yang telah membentuk tim asistensi untuk mengusut kasus ini. Sebagai informasi, kematian Airul terjadi pada Selasa 14 November 2023. Diperkirakan waktu kematiannya antara pukul 17.42 WIB hingga pukul 17.56 WIB. Ia ditemukan pertama kali oleh santri berinisial FRR saat akan mengecek toren air di lantai 3 pada pukul 18 WIB. Saat ditemukan, remaja 13 tahun itu dalam keadaan telungkup dan kepala sedikit miring. Pihak Ponpes kemudian membawa Airul ke klinik Rimbo Medical Center Rimbo Bujang. Dari hasil pemeriksaan klinik, Airul tewas karena tersengat arus listrik. Kasus kematian santri di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi telah mendapat sorotan dari pengacara Hotman Paris Hutapea. Hal ini lantaran orang tua santri bernama Airul Harap itu meminta bantuan pada Hotman. Rupanya tidak hanya pada Hotman saja, orang tua Airul juga meminta bantuan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Melalui video yang diunggah oleh Hotman Paris melalui akun Instagramnya, Ibunda Airul yang menangis mengatakan bahwa sang anak tidak tersengat listrik. Ibunda Airul juga membeberkan hasil autopsi yang menunjukkan remaja 13 tahun itu mengalami patah tulang, utamanya di bagian kepala. Ia meminta agar kepolisian bisa segera mengungkap kasus ini dan menetapkan tersangka. Untuk diketahui, keluarga Airul mulanya menolak autopsi terhadap jasad remaja tersebut dengan alasan akan segera dimakamkan selesai meninggal pada 14 November 2023 lalu. Kemudian beberapa hari kemudian keluarga menghubungi kepolisian untuk dilakukan otopsi lantaran merasa janggal dengan kematian Airul. Lalu pada 20 November 2023 dilakukan proses ekshumasi atau pembongkaran makam dan autopsi. Hasil autopsi menunjukkan penyebab kematian Airul karena patah batang tengkorak dan pendarahan di otak. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 47 orang saksi yang terdiri dari santri, pengurus Ponpes, dan 2 orang dokter. Penyidik juga telah menaikkan kasus ke tahap penyidikan. Pak Kapolri, saya minta tolong Pak, karena anak saya bukan kena listrik, tapi karena patah tulang rusuk. Saya minta bantuannya Pak, tulangnya patah. Saya minta bantuannya Pak. Pelakunya minta ditangkap. Tolong kami Pak. Kami minta secepatnya pelakunya ditangkap Pak. Beredar kabar bahwa santri yang tewas di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi mendapat penganiayaan 2 minggu sebelum peristiwa. Penganiayaan terhadap Airul Harhab ini disebut juga dilakukan oleh sesama santri.
Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Iriawan dalam jumpa pers pada Minggu 17 Maret mengatakan pihaknya masih mendalami temuan tersebut dengan hasil autopsi. Berdasarkan autopsi, Errol diketahui mengalami patah batang tengkorak hingga pendarahan otak. Sejauh ini polisi belum menetapkan satupun tersangka dalam kasus ini. Setidaknya ada 47 saksi yang sudah dimintai keterangan oleh polisi, yakni 36 santri, 9 pengurus Ponpes, dan 1 dokter RSUD Sultan Taha Saifuddin Tebo. Terkait dengan barang bukti, polisi sudah mengamankan rekaman CCTV, baju korban, ponsel, dan beberapa bukti yang masih dalam pendalaman. Polisi menyebut belum adanya tersangka, lantaran penyidik masih merasa kurang alat bukti. Pak, terkait dengan informasi yang menyebutkan bahwa 2 minggu sebelum kejadian itu ada peristiwa yang penganiayaan terhadap korban, seperti apa kebenaran informasi? Memang itu sudah masuk dalam materi dari proses penyidikan kami. Sudah kami juga koordinasikan dengan ahli dan terkait dengan dugaan luka yang dialami akibat kejadian itu, dan sudah ada saksi. Namun masih ada hal yang harus kami dalami terkait dengan hasil otopsi akibat dari kejadian tersebut di korban. Apakah memang bisa disampaikan itu memang penyebab kejadian itu bukan penyebab terjadinya luka di korban juga. Pak, terkait dengan informasi yang menyebutkan bahwa 2 minggu sebelum kejadian itu ada peristiwa yang penganiayaan terhadap korban, seperti apa kebenaran informasi? Memang itu sudah masuk dalam materi dari proses penyidikan kami. Sudah kami juga koordinasikan dengan ahli dan terkait dengan dugaan luka yang dialami akibat kejadian itu, dan sudah ada saksi. Namun masih ada hal yang harus kami dalami terkait dengan hasil otopsi akibat dari kejadian tersebut di korban. Apakah memang bisa disampaikan itu memang penyebab kejadian itu bukan penyebab terjadinya. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.